Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanya Ugita Saraswatia dengan NIM 17076230050. Di sini saya akan mempraktekkan studi kasus yang telah diberikan Pak Bagus sebagai tugas asinkronus. Berikut untuk step-step pengerjaannya. Oke, pertama-tama kita bisa lihat di sini kan diminta kita mau tahu kota mana sih yang hasilin pendapatan paling besar tahun lalu. Nah, bisa langsung masuk ke Power BI-nya, klik laporan kosong, kita masukin datanya di sini. Oke, kita langsung masukin aja di sini file yang tadi udah di download. Kita masukin tiket sales. Ini akan diproses. Oke, kalau udah diproses nanti akan muncul kayak gini, kita klik muat. Nah, kalau udah, nanti akan muncul ada di sebelah kanan. Kita bisa tunggu, ini lagi loading. Oke, akan muncul di sebelah kanan kalau udah diproses seperti ini. Langsung masukin lagi yang kedua dengan cara yang sama. Kemudian theaters, langsung klik mode. Lakukan cara yang sama lagi. Yang ketiga adalah movies. Masih dengan cara yang sama. Klik mode. Yang keempat, movie show. Dan yang terakhir, masukin untuk customers. Oke, udah. Kalau udah kita langsung masukin aja tadi yang diminta pertama. Kita masukin di sini yang matrix aja. Oke, kalau udah ke-upload semua, kita langsung masuk di sini tampilan tabel. Kita klik aja yang tiket sales. Kita masukin kolom baru. Nah, untuk kolomnya kita ganti di sini namanya jadi total pendapatan. Itu kita klik aja di sini tiket yang quantity dikali dengan yang price. Oke, enter. Kalau udah, di sini kita ganti jadi rupiah aja. Kita cari rupiah. Ini ada rupiah dan juga yang total pendapatannya diganti rupiah juga. Oke, ini udah, kita kembali ke sini tampilan laporan. Untuk langkah pertama kita bisa pakai yang matrix. Nah, di matrix ini kita bisa masukin total pendapatannya ke nilai. Dan juga bisa masukin untuk location-nya ke baris. Kayak seperti ini. Tapi kan karena diminta tahun lalu gitu, berarti tahun 2024 ya. Kita bisa pakai pengiris saja di sini. Kita taruh sampingnya.
kita lihat di sini di movie show, lalu checklist yang Showtime. Nah, ini kan kelihatan nih 2024 dan ini 2025. Ini kita ganti berarti ke Desember aja. Desember 2024. Sini. Oke, ini udah kelihatan dan ini kita coba sortir ya, diurutkan menurut eh jumlah sebesar total pendapatan. Nah, ini eh bisa kelihatan gitu berarti untuk jumlah pendapatan terbesarnya ada di Bekasi karena ada di paling pertama. Untuk visualisasinya bisa kita coba juga misalkan mau pakai diagram batang itu bisa seperti ini atau misalkan dengan diagram garis seperti ini juga bisa. Nah, itu tergantung kebutuhan. Tapi kita di sini pakai matrix. Oke, langkah pertama selesai. Kemudian langkah kedua, kita buat page baru aja dan di sini kita lihat lagi yang diminta adalah setelah kota mana yang menghasilkan pendapatan paling besar, langkah kedua kita mau tahu genre film apa yang paling diminati. Kita balik lagi ke Power BI-nya. Genre yang paling banyak diminati kita bisa coba pakai diagram lingkaran. Nah, di diagram lingkaran ini kita bisa lihat gitu dengan cara kita masukin yang kuantitinya atau di genre-nya dulu sini dan juga kuantitinya. Oke, seperti ini kita bisa besarin aja dulu. Nah, ini udah kelihatan ya, di sini ada genrenya. Yang drama 41,03% bisa dilihat dan untuk horor juga bisa dilihat 5,15 di sini. Kemudian ada komedi 9,3 dan lain-lainnya. Kemudian juga bisa dilihat dengan misalkan diagram di sini mau pakai diagram garis gitu. Nah, itu bisa juga, tapi karena tergantung kebutuhan juga kita pakai diagram lingkaran seperti ini. Oke, langkah keduanya selesai, kemudian kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga di sini yang diminta adalah film apa yang paling banyak ditonton sepanjang 2025. Film apa yang paling banyak ditonton sepanjang 2025? Berarti kita perlu catat ini tahun ini ya. Di 2025 kita masuk ke Power BI lagi. Di sini kita bisa pakai yang diagram batang aja atau misalkan semua visualisasi ini semuanya itu tergantung dengan kebutuhannya gitu. Tapi kita di sini pakai diagram batang. Nah, ini kita langsung checklist yang title dan juga quantity. Oke, di sini udah ada ya. Cuma kan karena tadi diminta adalah tahun 2025 aja, berarti kita bisa lakukan seperti yang pertama tadi. Pengiris di sini kita taruh samping. Lalu kita masuk di sini showtime. Kita sortir di sini berarti dari Januari. Kalau gitu, nah ini Januari udah Januari. Oh, nah di sini, oke, ini bisa kita besarin biar kelihatan. Nah, untuk melihat angkanya kita bisa klik di visualisasi ini yang label datanya diaktifkan. Oke, udah kelihatan ya. Berarti untuk filmnya di sini yang paling pertama, yang paling terbesar adalah dan terbanyak adalah Load Promises, yaitu sebanyak 133. Oke, langkah ketiganya sudah selesai. Oke, selanjutnya kita lihat buat yang langkah keempat yang tadi kan langkah pertama udah kota mana, langkah keduanya adalah genre filmnya, kemudian yang ketiga film yang paling banyak ditonton, kemudian sekarang yang keempat adalah pengen tahu nih pelanggan mana sih yang paling sering beli tiket. Oke, kita masuk ke Power BI-nya. Ini bisa dimasukin untuk yang keempat. Nah, untuk yang keempat ini kita bisa buka aja masukin yang matrix lagi.
seperti ini. Lalu, kita perlu juga ya, tadi kan ada catatan di instruksinya bahwa, untuk hal ini jangan dihitung dari total tiketnya, tapi cukup dari jumlah transaksinya aja. Nah, caranya adalah setelah udah pilih visualisasinya, tadi kita pilih yang matrix. Di sini, kita langsung checklist ini, customer ID dan juga quantity-nya. Oke. Nah, di bagian nilai ini, kita pilih yang jumlah. Dan juga ini perlu disortir, diurutkan menurut jumlah sebesar quantity. Seperti ini. Oke. Nah, ini, mmm, kita bisa lihat aja dari yang paling atas tadi. Kita besarin dulu. Nah, di sini kembali lagi, kita bisa lihat sampai bawah, cuma bahwa di sini yang paling banyak quantity-nya adalah kita lihat customer ID nomor 21 yaitu sebanyak 8 gitu. Kan kita pengen tahu ya, berapa sih banyak, jumlahnya gitu. Kemudian di customer ID 38 adalah 8 juga, kemudian customer ID 74 juga 8 dan seterusnya sampai bawah seperti ini. Ini bisa kita ketengahin juga atau dibesarkan seperti ini. Oke, langkah keempat selesai. Oke, selanjutnya di sini, instruksi yang terakhir ya adalah, diminta total komisi yang didapat dari perusahaan gitu, dari semua penjualan tiket, yang di mana komisinya adalah 15% dari total revenue yang berhasil dijual. Oke, kita langsung masuk lagi ke Power BI-nya. Di page yang sama, ini bisa kita, pindahin dulu ke samping kiri. Kita masuk lagi ke, yang di sini. Kita klik aja yang tiket sales-nya, kemudian kita tambahkan, eee, kolom baru. Di sini kita ganti aja jadi komisi, yang di mana ini adalah dari tiket sales yang total pendapatan ini dikalikan dengan, 15% yang diminta, cuma kalau dalam bentuk desimal adalah 0,15. Ini bisa kita enter aja, kemudian seperti biasa untuk ini dijadikan rupiah. Ini sudah jadi, kita masuk lagi ke tampilan laporannya. Di sini kita bisa masukin, yang ini kartu dalam kurung baru. Di sini, kemudian kita checklist yang total pendapatan dan juga komisi. Oke, nah ini kita coba besarin. Oke. Hmm, kita bisa klik di sini, format data, kemudian pilih opsi formatnya adalah bisa pilih mata uang aja. Nah, ini juga jumlah sebesar komisi, kita ganti di sini, dan kita nah oke di sini juga udah kelihatan ya. Untuk total pendapatannya di sini adalah 66,155 juta dan, di sini 9,92 juta. Nah, di sini kita lihat lagi, formatnya belum diubah ya, belum berubah jadi mata uang. Nah, oke. Nah, jadi di sini untuk jumlah sebesar total pendapatan yaitu 66,155 juta dan komisinya 9,92325 juta atau bisa dibulatkan menjadi 10 juta gitu. Oke, eee, ini sudah selesai atau bisa juga kalau mau lebih mudah dilihat dalam bentuk tabel, misalkan nih 66,155 di 66.155.000 untuk pendapatan dan komisinya 9.923.250. Oke,
Sudah, kita kembalikan lagi ke bentuk yang tadi. Ya, mungkin itu, yang bisa saya sampaikan untuk penugasan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.